17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Beginnen van mijn jeugd. Toen een vriend, neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Saleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Fosra. Ketertarikannya pada politik dan gerakan kemerdekaan kemudian semakin kentara saat ia menjadi bendahara bagi Yong Sumatera Nenbon, cabang Padang di usia 16 tahun. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handelshogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Salah satu contoh keteladanan etika publik yang dapat kita ambil dari seorang tokoh, Bung Hatta, yaitu tidak mau memanfaatkan jabatan. Sewaktu beliau masih hidup, Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek ternama. Oleh karena itu, ia menyimpan guntingan iklan dari sepatu tersebut dan mengumpulkan uang agar bisa membeli sepatu yang diinginkannya. Padahal dengan statusnya yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden, ia bisa saja memanfaatkan jabatannya. Namun, Bung Hatta memilih untuk tidak memiliki sesuatu karena kepentingan sendiri. Tak diragukan lagi, Bung Hatta adalah tokoh nasionalis Indonesia. Beliau juga tokoh proklamator Indonesia. Semasa hidupnya, Bung Hatta selalu menjadi tokoh penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Beliau juga menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Komitmen mutu. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang demokratis. Walaupun pernah diasingkan, beliau selalu menekankan kepada rekan-rekannya untuk tetap bersikap demokratis demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita merdeka,
Bung Hatta adalah sosok tokoh pemimpin yang sangat nasionalis. Pasca kita merdeka, Bung Hatta masih memegang peranan penting dalam mengisi kemerdekaan. Beliau adalah tokoh pemimpin yang senantiasa memberi tauladan pada seluruh warga Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, kita langsung saja berdiskusi mengenai tugas kelompok kita